Mungkin perlu juga masyarakat tahu kan, karena supaya banyak kesannya mahasiswa ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menolak. Sebenarnya apa sih alasannya kenapa mahasiswa sebelum memulai diskusi itu sudah berpikir untuk ya sudahlah mereka angkat kaki aja dari Gayo itu? Karena ini perizinan nggak ada di sini lagi. Perizinan di Bupati tidak ada, semua di DPRK tidak ada, semua perizinan di pusat sekarang. Oh maksudnya PT LMR ini mereka tidak mendapat izin dari Aceh Tengah atau gimana? Tidak ada, semua dari pusat. Maksudnya izin untuk mereka itu dari pusat? Dari pusat semua. Okay. Jadi ketika ada nanti gejolak di Linge, di Lumut misalnya polusi, kemudian pencemaran air, kerusakan lingkungan, pemerintah daerah lepas tangan, pasti hanya segelintiran orang. Okay. Nah, kita kan mengutamakan pribuminya dulu sejahtera. Kalau sudah pribuminya sejahtera, mampu dalam segala hal bidang, nah kenapa nggak kita hadirkan di sana? Mahasiswa di luar Ada juga yang menolak tambang. Ada. 2, 1. Today, I address the leaders of nations and the builders of nations. But indirectly, I speak also to those you represent, to those who have sent you here, to those who have entrusted their future to your hands. I greatly desire that my words shall strike an echo also in those hearts. Ayo semua punya lahan, semua apa dulu kan, jadi punya dengan kebun kopi. kopi. Assalamualaikum, ketemu kembali dengan saya Winwan Nur. Dan kali ini bintang tamu kita adik saya nih dari Linge, perempuan muda. Ya, Edi, ketua Ikatan Mahasiswa Linge. Nah, ngupi katin tirecok ngupi mulonta. Siap bang. Ya, sebagaimana kita tahu, beberapa hari ini Edi membuat kegemparan di Aceh Tengah karena katanya dia dan teman-temannya mahasiswa Ikatan Mahasiswa Linge mengusir PT LMR dari Aceh Tengah. Betul begitu nih? Gimana sih ceritanya sebetulnya? Coba. Betul bang. Jadi kemarin sempat kita diundang oleh pihak PT LMR ke Hotel Renggali. Tapi saya dengar ini waktu di beritanya katanya kalian yang minta ketemu. Oh tidak bang, ini salah. Ini perlu pelurusan klarifikasi. Okay. Sebelumnya kita bertemu dan mereka yang menawarkan diri untuk kami yang mengundang mereka atau mereka yang mengundang kami. Oke, jadi gimana ini ceritanya sampai mereka mengundang itu gimana? Dari mana dapat nomor kontaknya? Siapa yang mereka kontak sebelumnya? Ya, ini langsung ke pribadi saya sebenarnya. Oh, okay. Langsung ke pribadi saya. Kemudian sebelumnya udah kenal sama mereka? Udah, karena kan seiring waktu kita sering berjumpa, debat atau sebagainya. Oke. Nah, jadi setelah itu mereka katakan mereka menawarkan diri kepada kita untuk hadir atau mereka yang mengundang kita seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita respon kan. Akhirnya disepakati mereka yang mengundang. Ya, saya sepakati mereka yang mengundang untuk kawan-kawan Imling hadirlah di Renggali. Oh, Renggali mereka yang sepakati, mereka yang menawarkan. Oke. Jadi akhirnya Ikatan Mahasiswa Linge datang ke Renggali sesuai waktu yang disepakati. Sesuai waktu yang disepakati. Akhirnya sempat ketemu. Nah, sebelumnya di Renggalinya sendiri sempat ketemu. Di Renggalinya sendiri. Kita masuk ke dalam ruangan di Oh, jadi disepakati ketemunya di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Di mana tepatnya di Hotel Renggali? Di Hotel Renggali di lantai nomor 3 itu. Oh, di lantai 3. Oke. Jadi sempat mahasiswanya ikut ke lantai 3 itu. Sempat ketemu sama perwakilannya. Jadi pas saat itu kita hadir mau duduk. Lalu kita sampaikan penolakan beberapa poster. Kenapa langsung ditolak? Kan tadinya rencananya ada diskusi kan? Ya. Disepakati diskusi. Kami sepakati diskusinya. Kenapa tidak sampai terjadi diskusi sampai di sana? Sampai ke sana kami langsung menolak karena semua perizinan nggak ada lagi di daerah. Di Bupati tidak ada. Jadi penolakan itu spontan di sana spontan. Direncanakan sebetulnya? Sebelum nggak ada. Oh. Spontan kami penolakan di sana. Rencananya tadinya mau diskusi dulu, baru kemudian ditolak. Oh, ditolak. Tapi sampai di sana? Sampai di sana nggak ada lagi. Langsung aja spontan kami menolak. Nggak ada perencanaan bahwa kami datang ke sana kemudian
duduk dulu, didengarkan Jadi paparan, nggak ada lagi. terkontrol gitu. Nggak Nah, ada. itu gimana? Langsung saja kami Siapa yang membuat inisiatif penolakan ini itu? kawan-kawan semua, Oke. kawan-kawan yang Ah. hadir pada saat itu langsung membentangkan poster penolakan yang berbentuk ya usir, angkat kaki Dari dari Tanah Gayo Oh, oleh gitu. kawan-kawan. Jadi, nah ini mungkin perlu juga masyarakat tahu kan, karena supaya banyak kesannya mahasiswa ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menolak. Sebenarnya apa sih alasannya? Kenapa mahasiswa sebelum memulai diskusi pun sudah berpikir untuk ya sudahlah mereka angkat kaki aja dari Gayo, itu alasannya apa sebenarnya? Karena ini perizinan nggak ada di sini lagi. Maksudnya? Perizinan di Bupati tidak ada. Semua di DPRK tidak ada. Semua perizinan di pusat Oh sekarang. maksudnya apa namanya PT LMR ini mereka tidak mendapat izin dari Aceh Tengah atau gimana? Tidak ada. Semua dari pusat. Maksudnya izin untuk mereka itu dari pusat. Dari pusat semua. Oke. Jadi ketika ada nanti gejolak di Uh-uh. Linge, di Lumut, Misalnya. misalnya Uh-uh. seperti polusi, Mm-mm. kemudian pencemaran air, kerusakan lingkungan, Mm-mm. pemerintah daerah lepas tangan pasti saat itu. Kenapa lepas tangan? Lepas tangan. Karena semua perizinan di pusat. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Artinya pemerintah Aceh Tengah tidak punya wewenang apapun Tidak terhadap Anda? apapun, wewenang apapun. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu tadi berarti pemerintah Aceh Tengah, DPRK gitu tidak bisa berbuat Lepas apa-apa? tangan mereka pasti. Oh, Nggak bisa gitu. berbuat apa-apa. Karena semua perizinan. Kerusakan lingkungan, kita perizinan di pusat. Ah, ah. Pencemaran air, perizinan di pusat. Semua di pusat. Makanya kita hari ini Jadi betul, mahasiswa Mbak. sendiri selama ini sudah pernah komunikasi dengan pusat untuk menanyakan perizinan itu, Ini misalnya pemerintah Deling udah pernah menyurati belum apa? ada. Belum ada. Ada rencana ke arah sana? Ada rencana, ada rencana. Ini Oh. pasti kita surati Menteri ISDM, Ah, Menteri Investasi, mm-mm. agar kehadiran tambang giling ini betul-betul ditolak. Itu betul-betul ditolak. Bagaimana seandainya, ini seandainya ya, misalnya PT LMR atau bahkan pemerintah pusat disurati begitu memberi ke apa namanya peran yang lebih besar umpamanya kepada pemerintah Aceh Tengah dalam supervisi atau mengontrol kinerja dari PT LMR di sini, apakah apa namanya pendapat dari Ikatan Mahasiswa Linge akan berubah mengenai tambang ini? Tidak sama sekali. Tidak. Kenapa? Secara keseluruhan Indonesia belum mampu untuk mengelola tambang. Lihat aja di Belum Indonesia. mampu. Kenapa? Ada. Tapi katanya kan nanti kalau PT LMR itu jadi ada di sini akan ada penambahan APBK sampai 450 miliar. Pernah baca juga kan? Pernah baca kan? Baca kan kemarin. Nah, itu gimana menurut menurut Edi atas nama dalam kapasitas sebagai ketua Kita lihat Ikatan aja Mahasiswa Bang, Linge? kita lihat aja ya. Di ini saya searching di Google ini, kita lihat nih. Mm-mm. Ini ada di Nusa Tenggara. Mm-mm. Nusa Tenggara ini di Dompu Mm-mm. nggak ada menghasilkan apa-apa. Di Jawa juga Maksudnya nggak menghasilkan apa-apa gimana? nggak ada PAD untuk apa-apa, pemerintah daerah nggak ada. Masa nggak ada Yang ada PAD? ini kerugian aja yang paling besar. Yakin nggak ada PAD? Ya yakin. Ini Jawa kita lihat ini di Jawa, di Bogor juga. Kemudian di Sumatera ini ada di Petapanuli, kemudian Sulawesi ini ada di Kalimantan. ya. Artinya menurut Edi dalam hal ini mahasiswa Linge bahwa keberadaan dari perusahaan tambang ini tidak mensejahterakan masyarakat sekitar. Tidak. Tidak sama sekali. Ini hanya angin-angin segar. Angin-angin segar yang disampaikan oleh mereka. Mereka nanti dengan bahasa ya akan membuat bangunan megah, kemudian jalan akan diperbaiki, asuransi bagi masyarakat, kemudian Tapi kenyataannya yang Kenyataannya Edi tahu tidak seperti tidak itu. seperti itu. Kita melihat banyak contoh-contoh di Indonesia itu mengenai pertambangan yang Seperti ini bisa tadi. katakan, ya seperti apa yang kami sampaikan Dan tadi. itu semua pertambangan emas. Itu semua pertambangan emas. Nah, bahkan bertonton sama sekali nggak ada. Jadi biasanya kalau pertambangan. sepengetahuan Edi nih ya, sepengetahuan Edi, biasanya kalau tambang emas berdiri di suatu daerah itu yang diuntungkan siapa sebenarnya? Untuk diuntungkan daerah, Ya. yang diuntungkan. Kalau kita lihat ini pasti perusahaannya sendiri lah. Nah, Perusahaan terus? sendiri, kemudian orang-orang yang memiliki saham yang tinggi juga, yang mau menyetor ke perusahaan yang besar itu. Mereka yang diuntungkan hanya segelintir dan sekelompok orang. Nah, pribumi ya tetap sama. Tapi kan kalau ini ya dari perspektif mereka misalnya apa namanya dengan adanya buka tambang ini kan membuka lapangan Ya. kerja, kemudian efeknya ke samping ke masyarakat di sekitar lah misalnya, entah mereka buka warung, entah mereka buka apa, ada tambahan, kemudian mungkin ada yang supply
entah pasir, entah apa untuk bangunan itu kan meningkatkan ekonomi daerah. Itu menurut Edi gimana? Kita lihat sumber daya manusianya sendiri dulu, Bang. Oke, sumber daya manusia masalahnya. Sumber daya manusia dulu ya. Kita lihat. Kalau kita lihat di Gayo sendiri pada umumnya, kapasitas seseorang itu untuk paling bisa ya, itu untuk supir truk. Nah, paling buruk kasar, ngangkat pasir. Nah, untuk bahagian-bahagian pemahaman tentang pertambangan sendiri ya harus. Tapi kan ada juga kan Ya, beberapa ada. mahasiswa Gayo umpamanya yang Itu kan berarti hanya segelintiran orang. Oke. Nah, kita kan mengutamakan pribuminya dulu sejahtera. Kalau sudah pribuminya sejahtera, mampu dalam segala hal bidang, nah kenapa nggak kita hadirkan perusahaan tersebut? Kalau ini kan cuman segelintir orang, hanya beberapa orang yang mengelola tersebut. Jadi Imling sendiri sudah pernah melakukan advokasi kepada masyarakat di sekitar lokasi tambang sebelumnya. Ya, sudah pernah berbicara dengan masyarakat di sana soal ini. Kita pendekatan kepada masyarakat hari ini kan nggak sama daerah lain. Oke. Kita ini kan ada bahasa gayanya bubutuhan di jotongan Jadi harus melalui edukasi perlahan, pendekatan Sudah dimulai oleh ini akan mahasiswa? kita mulai lagi. Akan. Tapi selama ini belum. Selama ini udah Udah kita mulai. pendangkan poster-poster bahwa kehadiran tambang itu akan menghancurkan ini segala macam. Di dalam anggota Imling ini sendiri, apakah ada mahasiswa yang berasal dari daerah yang tempat lokasi tambang, dari Lumut? Ada beberapa orang. Kemudian dan mereka sendiri menolak juga. Ini pernyataan sikap mereka menolak secara lembaga mungkin, tapi secara pribadi kita nggak tahu juga, Bang, kan. Dengan keluarganya mereka ada cerita gimana sebetulnya masyarakat di sana sendiri menyikapi tambang ini, gimana masyarakat di sekitar tambang? Kalau untuk masyarakat sendiri, ini ada yang pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang menolak juga. Menurut Edi, kenapa ada pihak yang mendukung itu? Mungkin ini nggak tahu juga kan, karena Linge kalau kita lihat secara keseluruhan dengan kultur tanah yang sangat tidak dicocok tanam segala macam, orang akan berpikir ketika hadir tambang ini mereka akan sejahtera, mereka akan punya milik ini itu segala macam bisa dibeli dengan emas tersebut. Gitu. Jadi artinya menurut Edi, mereka yang mendukung ini belum sepenuhnya tahu resikonya, betul. Dampaknya kalau tambang itu ada nanti. Mereka itu dampaknya apa saja untuk mereka nggak tahu. Menurut Edi sebenarnya sekarang ini mereka yang mendukung ini karena kurang edukasi. Ya. Dan kemudian dari pihak mahasiswa pun belum efektif ya melakukan edukasi ke masyarakat itu. Tapi ada rencana melakukan itu. Gimana kira-kira strateginya? Fatalnya hari ini pihak perusahaan terus bergerilya. Mereka terus berupaya untuk mengedukasi melalui sosialisasi. Edukasi atau propaganda? Edukasi ya, yang tentunya edukasi. Baik. Mereka akan yang seperti yang sama seperti yang kami lakukan di Hotel Gali kemarin. Mereka akan memaparkan materi-materi tentang dampak positif. Kalau mereka dampak positifnya. Nggak balance. Ya. Biasanya kan ada keseimbangan antara dampak negatif dan dampak positif. Kalau perusahaan yang memaparkan. Menurut Edi seharusnya siapa yang memaparkan dampak negatif itu untuk pengetahuan ini masyarakat? Harus kita hadirkan pakar-pakar yang betul-betul. Yang menghadirkan siapa? Tentu dari masyarakat Linge juga boleh, dari tokoh-tokoh Linge juga boleh. Maksudnya mendatangkan mereka kan pakai biaya. Ya. Kira-kira siapa yang datang? Kalau perusahaan kan jelas nih. Ya. Kalau mereka memaparkan dampak-dampak positif dari dari adanya tambang itu, mereka kan punya anggaran untuk itu nih. Betul. Mereka punya anggaran kan. Nah kalau misalnya dari pihak kita, umpamanya Edi mahasiswa gitu, mau mendatangkan pakar-pakar gitu, dari mana pembiayaannya kan? Di sini tentu peran pemerintah sangat diperlukan. Jadi di sini Edi mau bilang bahwa seharusnya yang untuk mensosialisasikan dampak-dampak negatifnya itu tanggung jawab pemerintah. Bukan juga tanggung jawab pemerintah, seala kadarnya, Bang, kan. Kalau memang mereka mau untuk menghadirkan orang-orang ahli, silahkan. Kalau memang karena mahasiswa kan nggak mampu ya. Kalau ini kan mampu juga, kita mampu juga. Nggak, maksudnya kan nggak dari segi pendanaan gitu. Ya, dari pembiayaan kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mampu kita, Bang, kan. Tapi kalau memang inisiatif dari orang-orang yang memang peduli dengan sejarah, peduli dengan lingkungan, peduli dengan budaya, mereka akan berupaya dari manapun mereka akan berupaya untuk menghadirkan pakar-pakar mengenai dampak positif dan dampak negatif hadirnya perusahaan tambang di Kecamatan Linge. Nah, apakah ini kelompoknya Edi
Ikatan Mahasiswa Lingga ini sudah ada menjalin komunikasi dengan umpamanya NGO, LSM daerah atau nasional yang juga menolak tambang seperti misalnya Jatam apa gitu, sudah menjalin ini komunikasi Ya, sama mereka? sementara kita masih menjalin komunikasi Penjajahan. dengan Walhi. Oh, Walhi sudah. HK sudah. HK sudah. Oke. Ini akan kita sebenarnya ini udah lama Bang kan. Tapi Oh, hari ini jadi sebelumnya sudah ini, sudah ada dengan komunikasi. HK. Oh. Cuman ada mungkin kemudian dari teman-teman pergolakan pertambangan ini kan masih panjang nih Bang waktunya. Jadi agak tertunda. Kemudian hari ini muncul lagi. Tapi kawan-kawan Walhi, HK, terus mereka juga turun ke lapangan. Oke. Baru-baru ini Oh, HK juga turun ke lapangan. HK juga turun. Mereka melakukan ini juga edukasi Ya, ke masyarakat. melakukan edukasi tapi Oke. secara perlahan. Secara Nggak, perlahan, ya. Terus sosialisasi mengumpulkan keluarga-keluarga kemudian masyarakat setempat. Karena ini butuh waktu yang panjang Bang kan. Ya. Nah, oke. Ini tadi dari dampak itu mungkin perizinan yang nggak ada di sini, ada kekhawatiran kalau nanti terjadi konflik dengan masyarakat, pemerintah tidak bisa menengahi ya. Kemudian ini juga saya tanyakan soal apa namanya pencemaran tadi. Bagaimana pandangan dari Edi sendiri? Sebenarnya yang Edi dan kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Lingga ini yang pahami tentang pencemaran akibat dari pertambangan masin seperti apa? Oke. Kalau daerah kita tentu air itu penghubung. Oke. Air penghubung. Ada beberapa titik penghubung di seputar lingkar tambang. Oke. Ada ise-ise, Aha. ada uap, Dan itu berpotensi terdampak. berpotensi untuk terdampak. Oke. Kemudian polusi juga. Ah. Polusi ya, Polusi udara maksudnya. polusi udara. Oke. Kemudian kalau air tadi ya jelas Bang. Ah. Ketika ini kan menggunakan cyanida. Oke. Nah, cyanida ini kan sangat berbahaya bagi tubuh seseorang ketika air yang sudah tercemari oleh cyanida. Pastilah penyakit datang pada setiap orang, baik itu orang tua, anak-anak. Seandainya cyanidanya itu mereka pastikan tidak dibuang ke sungai itu bagaimana? Saya jamin pastikan juga Bang, bahwa cyanida itu mungkin tidak dibuang. Kemana mau limbahnya dibuang kalau nggak ke air? Limbah Kita dalam, lihat dulu, sepemahaman ini limbahnya dalam bentuk apa itu? ini kan bentuk model apa namanya tuh? Air yang keluar. Mereka Enggak, tapi kan menggunakan perusahaan. ini sedikit mungkin ya, untuk kita sama-sama belajar Ya. Jadi maksudnya kalau dalam cyanida itu mereka kan di dalam tangki, itu tanah pada dimasukkan ke sana untuk mengekstraksi emasnya. Biasanya kalau di pertambangan modern itu di cyanida itu tidak dibuang, jadi mereka tambah. Cuman paling yang dibuang pun tailing namanya. Tailing itu batu-batu itu yang tidak mengandung emas lagi itu dibuang. Nah, jadi biasanya seperti itu. Nah, kita tidak jamin itu. Tidak Bang. jamin ya? Tidak jamin. Oke. Karena ini perusahaan yang sangat besar Bang kan, membutuhkan waktu yang lama juga. Tidak jamin kita cyanida yang tertampung itu tidak dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan. Artinya Indonesia hari ini belum mampu untuk mengelola tambang di seluruh Indonesia itu sendiri. Jadi Termasuk menurut Edi, jadi pengelolaan tambang di Indonesia ini sampai saat ini belum ada yang betul-betul belum ideal. bisa termanajemen dengan baik Bang. Semua kita lihat tambang yang ada di Indonesia itu hanya merusak lingkungan, hanya merusak. Ada galian, kemudian mereka mengatakan galian tersebut nanti akan kami reboisasi, kami tutup, kemudian hutan yang kami tebang akan kami reboisasi kembali. Ini perkataan-perkataan yang angin segar saja. Tapi kan ada nih contoh nih, tapi Mana? itu tambang galian sil ya, antara Jagong ke Gemboyah itu antara ini. Itu ditutupi dan kemudian ditanam jabon. Itu kan Gimana ada Bang? di daerah antara Gemboyah ke sebelum Jagong gitu, sebelum Jagong antara Jagong dengan Batu Lintang kalau nggak Itu- salah. Itu pertambangan ini, itu kan ada contoh. pertambangan Apakah apa tuh? itu sih memang galian C ya, Oh, galian C. galian C. Nah, kalau ini apakah tidak mungkin mereka lakukan itu juga menurut Teddy kalau PT LMR? 36.420 hektar luas yang digunakan oleh perusahaan nanti. Oke, seluas itu ya. Seluas itu. Heeh. Tidak mungkin kan? Bisa galian tersebut ditutupi kembali. Sangat mustahil. Sangat mustahil. Sekitar 2.000 aja susah untuk menutup galian tersebut. Apalagi dengan jumlah luas ya taruhlah yang tadi maksimalnya itu 36.420 hektar. Hektar. Iya, hektar.
Kan berapa lipat dari Ya, Danau Laut Tawar itu cuma 5.000 hektar ya? Iya, berapa lipat Ya, berarti, Bang, kan? Danau Laut Tawar 5.000 hektar. Ini tadi berapa? 36.420 hektar. Artinya Berapa itu hampir 7 kali Danau Laut Hampir. Tawar luasnya ya. Betul. Luas konsesinya ya. Betul. Oh. Berarti kan secara logika saja, Bang, kan? Mm-mm. Nah, secara logika ketika ada galian sebesar itu, Mm-mm. kan nggak mungkin bisa ditutupi kembali. Ya? Oke, baik. Itu yang ininya. Selama ini, Edi tahu nggak di sana itu bahwa sebenarnya di tempat penambangan itu sekarang sudah ada penambangan liar. Tahu. Gimana sikap mahasiswa Linga terhadap penambangan liar itu? Kalau kami pribadi, Bang, Mm-mm. kemudian kawan-kawan juga berpikir demikian. Ini tambang banyak juga komentar-komentar kawan-kawan di medsos. Dari ini misalnya, apakah Ikatan Mahasiswa Lingga sendiri punya satu sikap yang sudah disepakati bersama tentang tambang ilegal itu? Belum. Ya. Tapi silahkanlah. Kalau masyarakat sendiri yang menggali dengan cara tradisional seperti itu, ya silahkan. Yakin masyarakat? Dengan Mahasiswa Lingga yakin itu masyarakat? ya yakin. Nggak, karena maksudnya ini kita bandingkan dengan pertambangan liar di daerah lain. Biasanya dalam pertambangan seperti itu ada cukong di belakangnya. Nah, itu tentu. Ya kan? Ada cukong di belakangnya. Dan itu kan tidak ada tidak ada kontribusi positif apapun ke masyarakat. Pencemarannya dia tidak terkontrol. Mereka menggunakan merkuri malah kan? Itu, dan itu kan lebih bahaya. Itu gimana? Apakah ada sudah gerakan-gerakan ke sana? Menurut Edi mana lebih baik sebenarnya itu? Antara pertambangan liar ini dengan pertambangan legal seperti PT Liar. Kalau kami melihat, Bang, ya, nggak ada pertambangan yang baik ketika manajemennya kurang. Oke. Nah, Jadi perusahaan iya, besar. tapi kalau liar kan memang tidak ada Ya. manajemen kan? Ya, betul. Tidak ada respon sosialnya ke masyarakat kan? Tidak ada kontribusinya kan? Betul. Tapi kan perusahaan dengan skala besar, dengan 2 tahun saja bisa menghancurkan seluruhnya. Oke. Tapi kan Jadi dari situ, ya, cara pandangnya dari situ. Dari situ pandangnya, Bang, kan. Tapi kalau secara tradisional, walaupun ada cukong-cukong di belakangnya itu, ya silahkan. Karena gayanya secara tradisional. Tapi kan lebih berbahaya karena dia pakai zat-zat kimia yang dilarang undang-undang. Itu gimana menurut Edi? Ini juga kalau kita lihat beberapa bulan kebelakangan ada pemberitaan dari Polda Aceh bahwa akan ada surat edaran penertiban juga bagi penambang ilegal yang ada di seluruh Aceh. Karena saya sendiri memang dulu pernah menulis adanya tambang ilegal ini, sebenarnya saya bilang itu tergantung dari ketegasan dari aparat hukum saja gitu. Kalau mereka sudah tegas, ya selesai kan. Sementara kalau tambang legal itu kan ini sulit ya kalau sudah keluar izinnya ya. Sampai harus ada nanti arbitrasi internasional, sampai apa kan, apalagi seperti yang dibilang ternyata pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sama sekali tidak punya wewenang ya dalam perizinan ya. Betul. Oh, itu dari mana sih Edi tahu itu bahwa pemerintah daerah Aceh Tengah dan DPRK ini tidak punya wewenang dari kan mana? Sebelum keluarnya undang-undang pembaharuan revisi undang-undang nomor 6 tahun 2009 kemarin, kemudian muncul undang-undang mineral terbaru tahun gitu. 2020 bahwa dulu kan perizinannya dari daerah dulu kan, daerah, provinsi baru pusat. Ketika revisi undang-undang tahun 2020, perizinannya semua dari pusat. Jadi begitu. nggak ada lagi di jadi daerah. begitu awalnya memang sebenarnya daerah. Awalnya daerah. Bahkan Tapi ketika kemudian di daerah sendiri para orang-orang nomor 1 kita di Aceh Tengah kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan revisi undang-undang tersebut. Mereka angkat tangan semuanya. Tapi ini kan katanya saya baca berita beberapa, sebenarnya berita lama sih. Tapi kemarin mencuat bahwa ini Lingga kan masyarakat adat ya, bisa dibilang ya Lingga masyarakat adat. Nah, bagian dari Gayo. Betul. Nah, jadi kemarin ada beberapa hari yang lalu itu saya baca bahwa Ketua Dewan Adat Gayo itu mendukung tambang emas LMRT. Ada komentar nggak dari Ikatan Mahasiswa Lingga? Ya betul sekali Bang Willy. Ada baca juga? Ada baca juga. Terus itu gimana? Terbitnya tahun 2019. Iya, Dan 2019. Kemarin juga diadakannya pameran mengenai peninggalan kerajaan Lingga seperti itu kita skip dulu lah. Ya. Itu nggak usah. Itu nggak usah kita nggak usah bicara pamerannya dulu ya. Kan, tapi ini artinya di situ juga
beliau juga menyampaikan. Udah disampaikan ke Pangeran bahwa Disampaikan. mereka mendukung tambang. Kawan-kawan bisa ditanya nanti. Oh. Mereka juga disampaikan saya akan mendukung tambang emas Delinge katanya. Oh, jadi dari 2019 ke sana 2019. sekarang belum berubah? Belum berubah. Tetap komitmen beliau untuk Mendukung tambang emas. Oke. Nah, Oke. seharusnya sebagai Dewan Adat Gayo, Heeh. apalagi yang dikatakan abang tadi itu masyarakat adat yang ada di tadi. Heeh. Asal muasalnya orang Gayo kan dari sana. Oke. Kalau kita tahu nih ya, secara nggak usah lah kita kaji secara abangnya seperti Secara itu yang kemarin. ilmiahnya ya. Secara Pokoknya ilmiahnya nggak usah. keyakinan kita, Keyakinan gitu ya. kita bersama. Secara dogmatis Ya, kita betul, yakinnya betul. seperti itu. Ya. Ya, oke. Bahwa Nah. asal muasalnya orang Gayo di sana. Terus kenapa seorang tokoh adat, ketua adat mau untuk menerima tambang dan meninggalkan sejarah-sejarah yang ada di sana? Kan Jadi menjadi sebenarnya mahasiswa sendiri sebenarnya kontra atau pro dengan pendapat dari Pasti kontra lah. Kontra. Kalau kami Oke. kontra. Oke. Secara hati nurani kami ya kenapa bisa seorang tokoh Dewan Adat Gayo Dak seperti itu mendukung tambang emas Delinge? Bukankah beliau harus mengatakan bahwa tambang emas Delinge itu dijaga? Atau mungkin dia punya sejarah perspektif Delinge yang dijaga, budaya berbeda. Delinge Mungkin dia dijaga. punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa namanya, tentang tambang ini, entah dari segi keuntungannya begitu. Seharusnya seorang Dewan Adat sudah bisa berpikir yang lebih jernih mengenai budaya sejarah yang ada di sana. Sampai hari ini ya beliau tetap komitmen untuk mendukung tambang. Oke. Nah, Oke. seharusnya kan sebaliknya bang kan? Ya. Sebaliknya, seharusnya sebaliknya. Tergantung masyarakat. Ya, seharusnya sebaliknya bang. Beliau harus mendepankan sikapnya terus, menyatakan sikap saya menolak tambang emas dengan alasan apa? Ya kita budaya kita di sana, sejarah Harapan kita di mahasiswa sana. seperti itu. Ya. Sudah pernah dicoba membuat dialog umpamanya dengan ketua Dewan Adat bahwa sebenarnya kami mahasiswa sudah ada dijajaki kemungkinan untuk itu berdialog dengan mereka. Belum ada bang. Ada rencana mengajak dialog Saya rasa terkait tambang ini. kalau saya tergambang saya rasa nggak perlu dialog sama beliau. Alasannya? Ya percuma aja kita dialog sama beliau. Kenapa? Komitmen beliau sudah tepat. Cuma menempatkan diri untuk mendukung tambang. Dia punya peta-peta tersebut di rumahnya. Oh, bahwa Aceh Tengah ini punya di bawah ini tanah ini semua emas. Oke, jadi di sini sebenarnya seperti kita lihat Ikatan Mahasiswa Lingga ini kan cuma salah satu komponen dari sekian banyak komponen penolak tambang ya di Aceh Tengah atau mungkin juga di luar Aceh sendiri. Sudah ada dijalin komunikasi nggak sama kelompok-kelompok lain yang juga menolak tambang? Sudah ada ininya. Atau ada aliansi besar menolak tambang? Ada? Sudah. Kita udah gerakan itu dari tahun 2017 sampai 2021. Elemen-elemen apa saja yang ada di Aceh Tengah ini yang menolak keberadaan tambang? Kalau emas ini? kami kan paguyuban bang. Jadi ada paguyubannya? Kami paguyuban. Imling itu kan sebatas kecamatan Linga aja. Imling sebatas kecamatan Ya, Linga. Ikatan Mahasiswa Linga itu Oke. sebatas kecamatan Imling. Ikatan mahasiswa di luar Ada juga. yang menolak tambang? Ada. Oke. HMI juga sama. HMI menolak tambang. Himpunan Mahasiswa juga menolak. Kemudian kawan-kawan GMNI juga menolak. GMNI juga menolak, Kemudian oke. ada ormas-ormas atau OKP lain lah OKP yang lain juga ada. tergabung untuk menolak kehadiran. Ada aliansi besar. Ada aliansi besarnya. Oh, oke. Apa saja yang sudah dilakukan atau rencananya akan dilakukan aliansi besar ini dalam usahanya menolak tambang emas di Linga? Banyak dah bang. Banyak ya. Dari Yang sudah tahun- dilakukan ya, apa aja misalnya? Dari tahun 2017 kita sudah berupaya untuk sebelum terbitnya revisi undang-undang tersebut kita sudah minta kepada DPRK Aceh Tengah, Bupati untuk menyurati Bupati udah bupati yang sama. Bupati yang sama Oke. menyurati Gubernur Aceh Ah. untuk memoratorium pertambangan. Oke. Nah, Oke. jadi ini semua gagal. Semua gagal ya. ya. Kemudian kita juga pernah aliansi terakhir menolak lupa gempa namanya kan. Gerakan menolak lupa gempa di Gerakan Singapura. menolak lupa itu terakhir kita gaungkan di Pangmut di Simpang Sipir. Saat itu dari pihak perusahaan mengadakan ketemu pihak perusahaan. perusahaan Ketemu? mengadakan audiensi bersama masyarakat tentang paparan AMDAL, perencanaan pembuatan AMDAL masih seperti itu. Nah, itu gerakan-gerakan terakhir. Nah, kita berupaya untuk menggagalkan gerakan tersebut. Kemudian ya paham kita dengan masyarakat kita di sini dengan ada yang pro dengan ada yang kontra. Kita juga- Sejauh ini yang Edi tahu, AMDALnya apa sudah keluar?
Belum. 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 Prosesnya udah sejauh mana? Prosesnya ini juga nggak ada transparansi. Oh, tidak ada Nggak ada transparansi. Apakah dalam proses pembuatan AMDAL ini kelompok-kelompok ini ada di mahasiswa tidak dilibatkan? Terus yang tergabung di aliansi tadi ada yang dilibatkan? Nggak ada satupun nggak ada dilibatkan. Nggak ada satupun Ketika mereka dilibatkan. mengadakan acara tersebut, mereka tidak akan Jadi dilibatkan. dalam pembuatan AMDAL itu mahasiswa tidak Mahasiswa pernah tidak dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Kemudian aliansi menolak tadi nggak tidak ada. pernah juga dilibatkan. Walhi Walhi juga tidak dilibatkan. OHK? Nggak ada satupun dilibatkan. Itu Oke. jadi pertanyaan bagi kita. Ada apa sebenarnya dengan pihak perusahaan? Kenapa ketika pembuatan AMDAL kita tidak dilibatkan, mahasiswa tidak dilibatkan, LSM lain kenapa tidak dilibatkan? Ini kan menjadi suatu pertanyaan lah di mana kita bersama-sama. Kenapa gelap-gelapan? Kenapa gitu ya? gelap-gelapan? Kalau dari pemerintah sendiri, menurut mereka pemerintah Aceh ini, Ya. menurut mereka apakah mereka ada dilibatkan atau di PRK? Apakah sudah ada ditanyakan ke Sejauh pemerintah? pantauan kami belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada. Mereka juga belum ada. Belum Mereka ada. mungkin nggak ada ya. Apalagi ya kembali lagi ke revisi undang-undang tahun 2020 tadi. Semua Mereka memang perizinan- tidak punya wewenang. Iya, di situ. mereka tidak punya wewenang. Jadi nggak perlu dianggap. Ya, nggak perlu dianggap. Ya, semua dari pusat. Apa kata pusat ya udah. Paling di daerah pemberitahuan aja. Oke. Ini saya mau datang nih, ya udah. Lancar. Nah, tapi sejauh ini ya, Ya. sejauh ini biarpun ini penolakan ya lumayan masif kita lihat, tapi mereka kan terus jalan. Ya, PT LMR kan terus berjalan, mengusahakan AMDAL-nya itu keluar, Betul, kemudian perizinan kan. Ada nggak strategi-strategi ya dari IMLING atau teman-teman dari aliansi yang penolak tambang ini untuk mencapai tujuannya? Kalau ini pengen hasil, umpamanya dari yang menolak tidak ingin itu ada, apakah ada langkah-langkah yang bersama dilakukan? Mungkin? Tentu ada, Bang ya. Heeh. Eh, Yang sudah dibayangkan ke depannya dalam waktu dekat apa? ini kita akan melakukan pendekatan emosional ke masyarakat. Ke masyarakat. Oh, jadi langkah terdekatnya ini masyarakat dulu yang Masyarakat diserang. dulu. Kita mulai dari bawah dulu, Bang ya. Untuk melakukan pendekatan, kita edukasi, kita sosialisasi bahwa dengan paparan-paparan lah tambang itu. Yang logis masyarakat bisa mendapatkan dari dua sisi ya. Betul, Bang. Yang baiknya, yang negatifnya, positifnya gitu. Jadi sebelum menolak atau menerima tidak dengan informasi tidak seimbang ya. Betul. Ini kan selama ini kita lihat Cuma informasi sebelah ya. Berat sebelah gitu Berat ya sebelah. menurut ini. Jadi itu harus diimbangi gitu ya. harus diimbang. Ya baik. Jadi artinya bagaimanapun ini nanti, apakah kemudian terbaiknya kita sudah berusaha begitu ya. Betul, maksud, sudah Edi. berusaha. Teman-teman sudah berupaya untuk penolakan tersebut. Oke, baik. Jadi begitulah sudah kita dengar penjelasan dari Edi, Ketua Ikatan Mahasiswa Linge ya. Ini kebetulan kami sama-sama dari Linge ini, saya dari ISAK dari Umang. Jadi begitu, sudah jelas semua bahwa kemarin bagaimana kronologisnya, kenapa mereka tiba-tiba emosi mengusir PT LMR dari Aceh Tengah, dan juga alasannya kenapa menolak kita dengarkan. Ya selebihnya silahkan masyarakat luas yang menonton channel saya ini yang menilai sendiri. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Katinti Recok Mupi Mulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.